Udara sore itu sejuk dan bersih. Angin berhembus lembut di halaman rumah keluarga besar Nadia, membawa aroma bunga melati yang baru saja mekar di pekarangan. Di balik jendela besar rumah bercat krem itu, terdengar suara riuh kecil dari ruang tengah. Beberapa perempuan tampak sibuk membungkus souvenir, sementara yang lain memilah-milah kain seragam keluarga untuk acara penting yang akan segera tiba. Nadia berdiri di ambang pintu dapur, memegang secangkir teh hangat di tangannya. Wajahnya terlihat tenang, matanya penuh cahaya hangat saat memandangi keramaian itu. Perempuan itu dikenal kalem dan penuh perhatian. Ia bukan tipe yang suka berbicara banyak, tapi setiap perbuatannya selalu mengandung makna. Ia lebih memilih menjadi pendengar dan pengamat yang baik, menjaga agar setiap orang di sekitarnya merasa nyaman dan diperhatikan. Ia adalah sosok sulung dalam keluarganya, yang sejak kecil sudah terbiasa memikul tanggung jawab besar setelah ibu mereka wafat saat Nadia baru duduk di bangku SMA. Adiknya, Alia, adalah kebalikannya. Ceria, lincah, dan kadang keras kepala. Namun sejak kecil mereka tak pernah berjarak. Nadia selalu menjadi tempat pulang bagi Alia. Kini, gadis itu sudah dewasa dan akan segera menikah dalam waktu kurang dari 2 minggu. Pernikahan ini begitu dinantikan keluarga, terutama sang ayah yang sudah lama ingin melihat putri bungsunya membangun rumah tangga. Faris, suami Nadia, ikut membantu mempersiapkan pernikahan Alia. Ia terlihat sedang memanggul kotak besar berisi perlengkapan dekorasi dari mobil ke teras rumah. Wajahnya berseri, senyumnya ramah menyapa para kerabat yang datang membantu. Ia bahkan sempat melempar canda pada paman Nadia yang sedang sibuk menempel undangan ke dalam amplop. "Pak D, kalau undangannya miring, nanti yang datang juga miring." "Loh," gurau Faris, membuat semua yang ada di situ tertawa. Nadia hanya tersenyum menyaksikan itu dari jauh. Ada rasa hangat yang memenuhi dadanya. Ia merasa bersyukur memiliki suami seperti Faris, lelaki yang tak hanya baik padanya, tapi juga tulus menyatu dengan keluarganya. Meski usia pernikahan mereka baru menginjak tahun ketiga, Nadia merasa seperti telah menjalaninya seumur hidup. Faris adalah sahabat sekaligus pendamping hidupnya yang membuat hari-hari terasa lebih ringan. "Mas, jangan terlalu capek," ujar Nadia lembut saat Faris selesai menurunkan barang dari mobil. Faris menoleh, menyeka keringat dari keningnya, lalu tersenyum. "Gak apa-apa, Nat. Kan ini buat adikmu juga. Kita bantu semampunya," katanya, lalu meraih tangan Nadia dan menciumnya sekilas, membuat Nadia merona malu. Di balik kemesraan sederhana itu, Nadia sebenarnya menyimpan harapan besar pada rumah tangganya. Ia tak pernah menuntut lebih. Cukup dengan kehadiran Faris yang setia dan hangat, ia merasa hidupnya lengkap. Mereka belum dikaruniai anak, tapi Nadia percaya, semua akan indah pada waktunya. Ia sudah belajar dari hidup bahwa tidak semua hal bisa didapat sesuai keinginan. Namun syukur akan selalu memberi kebahagiaan dalam bentuk lain. Selama seminggu ke depan, rumah itu menjadi pusat aktivitas. Alia datang setiap hari untuk mempersiapkan ini dan itu. Ia membawa serta calon suaminya, Randy, yang meski pendiam, terlihat sopan dan sangat menghormati Nadia. Sesekali, Alia merengek ingin ditemani Nadia ke penjahit atau ke vendor undangan. Faris selalu bersedia mengantar jika Nadia terlalu lelah. Keakraban mereka bertiga semakin terasa, seperti satu keluarga kecil yang saling mendukung. Suatu malam, Nadia duduk di ruang keluarga sambil memijat kaki Alia yang mengeluh pegal. Faris duduk tak jauh dari mereka, asyik menyusun daftar tamu undangan digital yang akan dikirim lewat grup WhatsApp keluarga. "Kak, aku tuh bersyukur banget loh kamu tuh ada buat aku. Nggak semua kakak kayak kamu. Kadang aku mikir, bisa nggak ya aku jadi istri yang baik kayak kamu?" tanya Alia tiba-tiba, menatap Nadia dengan mata berbinar. Nadia tersenyum, membelai kepala adiknya. "Nggak usah jadi kayak aku. Jadilah istri terbaik dengan caramu sendiri."
Nanti kalau kamu sama Randy saling percaya, semuanya akan terasa ringan. Yang penting, kalian saling menjaga dan gak menyakiti. Faris mengangguk dari belakang, menimpali. Betul tuh. Jangan pernah ngeremehin hal-hal kecil. Ucapan terima kasih, pelukan sebelum tidur, atau sekadar bantu nyiapin teh di pagi hari. Kecil tapi penting. Alia hanya mengangguk pelan, hatinya terasa tenang. Malam itu ditutup dengan canda dan tawa kecil. Randy pulang lebih dulu, sementara Alia tidur di rumah orang tuanya yang terletak tepat di sebelah rumah Nadia. Sebelum tidur, Nadia dan Faris sempat duduk berdua di balkon kamar, memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang. "Nat, kamu bahagia?" tanya Faris sambil menatap istrinya yang sedang menyender ke bahunya. Nadia mengangguk pelan. "Sangat. Terima kasih udah jadi bagian dari hidupku, Mas." Faris mencium keningnya. "Aku juga bersyukur kamu yang jadi istriku." Malam itu, Nadia tidur dengan perasaan damai. Ia merasa semua berjalan begitu indah. Tak ada ganjalan di hati, tak ada tanda bahaya. Ia percaya, rumah tangganya baik-baik saja. Ia percaya Faris adalah pria yang dikirimkan Tuhan untuk melengkapinya, bukan menyakitinya. Ia bahkan sempat berdoa dalam hati agar kebahagiaan ini bisa bertahan selamanya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap sudut rumah kini dipenuhi hiasan pernikahan. Tenda-tenda mulai berdiri. Orang-orang datang silih berganti, membawa bingkisan, membantu dekorasi, atau sekadar menyumbangkan tenaga. Nadia dan Faris tampak menjadi pasangan tuan rumah yang sempurna. Mereka saling bahu-membahu menyambut para tamu dan mengatur persiapan terakhir. Faris bahkan sempat menggantikan tugas Nadia mengurus catering saat Nadia demam ringan karena kelelahan. Ia terlihat sabar dan telaten berbicara dengan vendor, menyesuaikan permintaan sesuai keinginan Alia. "Kak Nadia beruntung banget." "Ya, Mas Faris perhatian banget," bisik salah satu sepupu mereka saat mereka sedang di ruang rias mencoba kebaya. Nadia hanya tersenyum kecil. "Semoga kamu juga dapat yang kayak gitu ya nanti." Ia tak menyombongkan, tapi dalam hatinya, ia pun mengamini ucapan itu. Ia merasa hidupnya sudah sangat cukup. Malam sebelum hari pernikahan, semua keluarga berkumpul untuk doa bersama. Nadia duduk di sebelah Faris, menggenggam tangannya erat. Mereka saling pandang dengan senyum yang dalam. Nadia tahu, esok adalah hari besar bagi keluarganya. Dan ia siap mendampingi adik tercintanya hingga naik ke pelaminan. Saat semua orang mulai meninggalkan ruangan, Nadia tetap duduk di tempat. Ia memandangi sekeliling. Wajah-wajah bahagia keluarganya memenuhi hatinya dengan rasa syukur. Faris yang sedang tertawa bersama ayah Nadia dan calon pengantin pria juga membuat hatinya menghangat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Hatinya tenang, tak ada gejolak. Semuanya sempurna. Dan di momen itulah, Nadia tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa tahu bahwa senyum itu kelak akan menjadi kenangan paling menyakitkan dalam hidupnya. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar, memandikan ruangan itu dengan cahaya lembut kekuningan. Nadia terbangun lebih awal seperti biasa. Ia menggeliat pelan, lalu mengalihkan pandangan ke sisi tempat tidur yang sudah kosong. Faris tidak ada. Di meja rias, terlihat dompet dan jam tangannya sudah tak ada. Nadia menarik napas sebentar, kemudian bangkit dari tempat tidur. Di dapur, hanya tersisa secangkir kopi yang telah mendingin dan selembar catatan kecil bertuliskan, "Ada meeting mendadak di kantor proyek, mungkin pulang sore." Tulisan tangan Faris. Jelas. Nadia mengangguk sendiri. Ini bukan pertama kalinya Faris pergi sebelum subuh dalam sebulan terakhir. Bahkan ia merasa, sejak sepekan menjelang hari pernikahan Alia, Faris makin sering terlihat terburu-buru dan sibuk. Awalnya, Nadia tidak berpikir macam-macam.
Ia tahu pekerjaan Faris sebagai konsultan bangunan memang terkadang menuntutnya untuk ke lapangan atau bertemu klien tanpa jadwal pasti. Tapi belakangan ini, intensitas kepergiannya menjadi lebih sering. Bahkan, beberapa kali ia pulang saat Nadia sudah tertidur. Ketika ditanya, jawabannya selalu masuk akal, dengan nada yang tetap tenang seperti biasanya. Namun, sesuatu terasa berbeda. Faris kini lebih sering merapikan rambutnya dengan gaya baru yang tak biasa. Biasanya ia adalah tipe lelaki praktis, yang cukup menyisir seadanya dan memakai parfum seadanya. Tapi sekarang, parfum baru muncul di meja kamar. Wanginya lebih tajam, lebih mewah dari biasanya. Ia mulai menyisir rambut dengan belahan rapi, memakai kemeja baru yang belum pernah Nadia lihat sebelumnya, dan bahkan memakai jam tangan yang selama ini tersimpan rapi di lemari. Tak hanya itu, Nadia sempat melihat Faris berdiri lama di depan cermin sebelum pergi, hal yang dulu hampir tak pernah dilakukannya. Nadia mulai merasakan sesuatu yang tak nyaman di hatinya. Namun setiap kali rasa curiga itu muncul, ia menahannya dengan kuat. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin Faris memang sedang ingin tampil lebih rapi karena ada proyek penting. Ia tahu, kadang intuisi bisa menyesatkan jika tidak dibarengi fakta. Dan yang paling ia takutkan adalah salah sangka. Apalagi saat ini seluruh perhatian keluarga sedang tertuju pada kebahagiaan Alia. Beberapa hari kemudian, Nadia sedang menyetrika baju keluarga di ruang tengah saat Alia datang. Gadis itu duduk di samping kakaknya sambil membawa segelas jus jeruk. Wajahnya sumringah seperti biasa. "Kak, tahu nggak? Mas Faris itu luar biasa banget ya," ujarnya tiba-tiba. Nadia menoleh dengan senyum kecil. "Memangnya kenapa?" "Tadi dia bantu aku bawain undangan ke rumah-rumah tetangga. Sabar banget, senyum terus, padahal panas-panasan. Terus, dia juga bantu aku ngobrolin soal dekor sama Mas Randy. Sumpah ya, kalau bukan karena Mas Faris, aku mungkin udah stres." Nadia hanya mengangguk sambil menahan rasa hangat di dadanya. Ia selalu senang mendengar orang lain memuji Faris. Itu seperti bukti bahwa pilihannya sebagai istri tidak salah. Tapi entah kenapa, pujian itu terasa seperti menusuk halus ke dadanya. Bukan karena iri, tapi karena diam-diam ia merasa tidak seutuh itu mengenal suaminya belakangan ini. Setelah Alia pulang, Nadia duduk sendiri di ruang tamu, termenung. Ia mencoba mengingat-ingat, kapan terakhir kali Faris menghabiskan satu hari penuh bersamanya tanpa gangguan pekerjaan? Sudah lama. Bahkan saat Nadia mengajaknya untuk ikut memilih kado pernikahan untuk Alia, Faris menolak karena katanya ada klien baru dari luar kota yang harus dihubungi lewat Zoom. Malamnya, saat Faris pulang, Nadia melihat aroma parfum itu lagi. Parfum baru dengan wangi tajam yang menyengat. Nadia tidak langsung bertanya. Ia hanya menoleh sekilas dan menyembunyikan ekspresi di balik senyumnya. "Mas, kamu pulang telat lagi," ucap Nadia lembut. "Iya, Nat. Maaf ya. Klien banyak permintaan mendadak," jawab Faris sambil mengganti bajunya. Setelah itu, mereka makan malam dalam diam. Tak ada percakapan panjang seperti dulu. Nadia hanya mengunyah perlahan, memperhatikan Faris yang sibuk mengecek ponselnya setiap beberapa menit. Bahkan ketika Nadia bertanya apakah ia sempat meninjau undangan cetak Alia, Faris hanya menjawab singkat, "Oh ya, udah bagus kok," tanpa melihat ke arah Nadia. Malam itu, Nadia berbaring lebih dulu. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan Faris yang semakin jauh, semakin sibuk, dan semakin sulit ditebak. Tapi ia juga marah pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu sensitif, yang gampang mencurigai. Ia tahu perasaan kadang bisa keliru. Jadi ia mencoba mengabaikan semua itu. Ia berkata pada dirinya, ini hanya karena stres menjelang acara. Semua akan baik-baik saja. Esok harinya, saat Nadia sedang menata kotak hantaran, ia menemukan sebuah struk pembelian dari butik pakaian wanita.
Nama tokonya tidak asing. Ia pernah masuk sekali dua kali bersama Alia. Tapi kali ini bukan atas namanya. Dan jelas bukan untuk keperluan pernikahan adiknya. Di struk itu tertulis tanggal pembelian 3 hari yang lalu. Dengan total harga cukup besar untuk ukuran sebuah blus dan parfum wanita. Jantung Nadia berdebar. Ia duduk sejenak, memandangi kertas itu dengan tangan bergetar. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Faris membeli hadiah untuk kolega perempuan di proyeknya. Tapi kenapa tidak bilang? Kenapa diam-diam? Ia menyimpan struk itu di laci meja tanpa mengatakan apa-apa pada siapapun. Hari-hari berikutnya, Nadia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tetap sibuk mempersiapkan pesta pernikahan Alia, tetap tersenyum di depan keluarga, tetap melayani Faris dengan penuh kasih sayang. Tapi di dalam hatinya, badai kecil mulai terbentuk. Ia menyimpan semua tanya dan resah itu sendirian, seperti orang yang berdiri di tengah kabut tebal, mencari arah tapi tak tahu kemana harus melangkah. Satu malam, saat Nadia hendak tidur, Faris menerima telepon dari seseorang dan keluar kamar untuk menjawabnya. Nadia bisa mendengar suara tawa pelan di ujung percakapan, lalu gumaman, "Iya, nanti aku kabarin lagi. Jangan tidur dulu ya." Begitu Faris masuk kamar, Nadia memejamkan mata pura-pura tidur. Pagi harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri lama di dapur, menatap kopi yang ia buat tanpa menyentuhnya. Ia ingin bertanya, ingin menuntut kejelasan, tapi pikirannya langsung melayang pada wajah Alia, adik kecilnya yang sebentar lagi akan menikah. Ia tidak ingin mengganggu kebahagiaan itu, apalagi membuat keributan dalam keluarga hanya karena perasaannya yang belum tentu benar. Ia menghela napas panjang. "Aku kuat. Aku bisa tahan ini sebentar lagi. Setelah pesta, kalau memang ada sesuatu, aku akan hadapi." Dan dengan itu, Nadia kembali tersenyum. Ia menyambut Alia yang datang untuk fitting kebaya terakhir. Ia menyuguhkan teh hangat dan ikut tertawa saat Alia bercanda soal Randy yang terlalu kaku saat latihan akad. Ia bahkan sempat memijat pundak Faris yang terlihat lelah sepulang meeting. Meski jauh di dalam hatinya, ia tahu, kelelahan itu bukan dari pekerjaan seperti yang ia kira. Hari-hari yang dulu terasa damai kini mulai terasa seperti sandiwara. Nadia merasa seperti aktor utama dalam drama yang tak ia tulis. Tapi harus ia mainkan seolah semuanya baik-baik saja. Dan setiap kali ia menatap wajah Faris, ia seperti melihat dua orang berbeda. Suami yang dulu ia cintai dan seseorang yang kini menyimpan banyak hal darinya. Namun Nadia belum menyerah. Ia menahan semuanya rapat-rapat demi satu hal, pernikahan adiknya. Ia percaya, waktu akan menunjukkan segalanya. Dan saat itu tiba, ia akan siap. Sekuat mungkin, setegar yang bisa ia lakukan. Untuk saat ini, ia masih memilih diam. Masih memilih percaya. Meski perlahan mulai goyah. Hari-hari menjelang pernikahan Alia berjalan semakin cepat. Seolah waktu menolak untuk berjalan pelan. Suasana rumah Nadia penuh dengan kesibukan dan tawa. Gaun pengantin, makanan catering, kursi tamu, gladi resik, hingga iringan lagu pernikahan dibicarakan tanpa jeda. Semua orang terlihat bersemangat, apalagi Alia yang mulai tampak gugup namun juga tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Di tengah riuh itu, Nadia tetap menjadi pusat kendali. Ia mengatur semua dengan sabar, mendampingi Alia seperti seorang ibu yang ingin adiknya terlihat sempurna di hari istimewanya. Namun, di balik tatapan tenangnya, batin Nadia mulai goyah. Sore itu, saat Nadia sedang merapikan dokumen di ruang kerja kecil mereka, matanya tanpa sengaja melihat layar ponsel Faris yang tergeletak di meja. Ponsel itu menyala karena ada pesan masuk. Nadia awalnya tak berniat melihat. Ia bukan tipe istri yang suka mengutak-atik barang pribadi suaminya. Tapi layar ponsel itu cukup besar, dan pesan yang masuk terpampang jelas. "Sayang, malam ini jadikan."
Pesan itu datang dari nomor yang tak disimpan Faris di kontak. Hanya tertera nomor tanpa nama. Nadia terpaku. Matanya tidak berkedip. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dalam hitungan detik, ia merasa tubuhnya dingin seperti diterpa angin malam. Ia tidak menyentuh ponsel itu, tidak membuka pesan, tidak membuka kunci. Tapi cukup dengan kalimat singkat itu, pikirannya sudah berkelana liar. Nadia berdiri kaku di sana, masih mencoba menolak apa yang barusan ia baca. Ia berbisik dalam hati bahwa mungkin itu hanya candaan teman kerja Faris, atau barangkali seseorang salah kirim. Namun tubuhnya menolak untuk percaya. Nalurinya yang selama ini ia tekan mulai mendesak naik ke permukaan. Ia teringat bagaimana Faris akhir-akhir ini selalu sibuk dengan ponselnya, bagaimana ia keluar malam dengan dalih, makan malam dengan rekan kerja, atau ada survei lapangan mendadak. Dan sekarang, pesan itu muncul dengan panggilan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sayang. Tapi Nadia menahan diri. Ia tak ingin gegabah. Ia belum punya bukti yang jelas. Ia belum melihat siapa pengirimnya, dan belum mendengar apapun langsung dari mulut Faris. Ketika Faris pulang malam itu, Nadia bersikap seperti biasa. Ia menyambutnya dengan senyum dan teh hangat. Faris terlihat sedikit gugup, atau mungkin itu hanya perasaan Nadia saja. Yang pasti, pria itu cepat-cepat mengganti bajunya dan meletakkan ponselnya di atas lemari buku, jauh dari jangkauan. Makan malamnya udah kamu siapkan? Tanya Faris sambil melepas jam tangannya. Iya, udah di meja. Tapi kayaknya kamu belum lapar ya? Balas Nadia pelan, mencoba mengamati raut wajah suaminya. Faris mengangguk sambil membuka ponsel dan mengetik sesuatu dengan cepat. Tadi makan sedikit di jalan, katanya tanpa menatap Nadia. Itu cukup. Nadia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, semakin ia bertanya, semakin besar kemungkinan hatinya terluka. Ia memilih diam. Malam itu, ia tidur lebih dulu dari biasanya, atau setidaknya berpura-pura tidur lebih dulu. Namun, di dalam pikirannya, pesan tadi terus terulang seperti gema. Sayang, malam ini jadikan. Kalimat itu melekat, membakar, menyiksa. Esok paginya, Nadia bangun lebih awal. Ia memasak sarapan seperti biasa dan membangunkan Faris dengan lembut. Faris tampak sedikit kelelahan, dan matanya memerah seperti kurang tidur. Tapi ia tetap tersenyum dan mencium kening Nadia seperti tak ada yang salah. Nadia membalas dengan senyum tipis, lalu memberinya bekal makan siang. Saat Faris berangkat kerja, Nadia baru bisa bernapas lega. Ia duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Waktu seolah memutar ulang memori 7 tahun lalu, saat mereka berdua berjanji akan saling setia di hadapan keluarga dan Tuhan. Nadia merasa pilu. Ia ingin percaya bahwa Faris tidak mungkin mengkhianatinya. Tapi bayangan pesan itu terus menari-nari di pikirannya. Siangnya, Alia datang untuk latihan jalan di panggung pelaminan yang sudah mulai disiapkan. Ia membawa 2 pasang sepatu dan meminta pendapat Nadia. Nadia berusaha tersenyum seperti biasa, memberikan komentar hangat, dan tertawa saat Alia salah melangkah. Kak, serius deh, tanpa kakak aku pasti stres. Makasih banget ya udah jadi kakak terbaik buat aku, ucap Alia sambil memeluk Nadia erat. Nadia membalas pelukan itu sambil mengusap punggung adiknya. Kakak cuma pengen kamu bahagia, Alia. Itu aja. Malam harinya, Faris kembali pulang lebih lambat. Kali ini ia berdalih bahwa ada klien dari luar kota yang minta pertemuan dadakan. Nadia tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan sambil membereskan piring-piring kotor. Begitu Faris masuk kamar mandi, Nadia membuka pintu garasi dan melihat mobil Faris penuh dengan aroma parfum yang tak dikenalnya. Di kursi belakang, ada bungkusan plastik kecil berisi makanan Jepang lengkap dengan 2 pasang sumpit kayu. Nadia menahan napas.
Ia berdiri terpaku di depan mobil, menatap bungkusan itu. Lalu perlahan, ia mengambilnya dan menyembunyikan di dapur. Ia tidak berkata apapun malam itu. Ia masih mencoba menenangkan dirinya. Tapi hatinya semakin yakin. Ada yang tidak beres. Faris menyimpan sesuatu. Ia tidak lagi jujur. Hari demi hari berlalu, dan Nadia menyaksikan Faris semakin lihai menyembunyikan kebiasaannya. Ia selalu menyimpan ponsel dalam saku, bahkan membawanya ke kamar mandi. Jika sedang menelepon, ia keluar rumah, berdiri di teras dengan suara lirih, lalu masuk dengan wajah datar seolah tak ada yang terjadi. Nadia semakin sulit menelan rasa curiga yang kian menumpuk. Namun ia tetap bertahan, tetap diam. Ia tahu pernikahan Alia tinggal menghitung hari. Ia tidak ingin mengganggu momen indah itu. Saat hari gladi resik pernikahan tiba, Nadia benar-benar sibuk. Ia mengatur posisi pengantin, mengecek sound system, bahkan membantu ibu mereka mempersiapkan pakaian adat. Alia terus menempel pada Nadia, bertanya ini itu, curhat soal rasa deg-degan, dan sesekali meminta pelukan. Melihat Alia begitu bahagia, hati Nadia serasa dihantam kenyataan pahit. Ia tersenyum untuk adiknya, tapi dalam hatinya mulai tumbuh perasaan tak rela. Ia bertanya dalam hati, bagaimana bisa ia terlihat baik-baik saja sementara hatinya nyaris hancur? Malam itu, saat semua orang pulang dan rumah mulai sunyi, Nadia duduk sendiri di teras belakang. Ia membawa foto kecil pernikahannya bersama Faris dan memandanginya lama. Ia tahu dirinya tidak sempurna. Tapi ia juga tahu, ia telah memberikan seluruh dirinya dalam pernikahan ini. Ia tidak pernah berpaling, tidak pernah menyakiti. Jadi kenapa Faris mulai berubah? Dan yang paling menyakitkan, kenapa Faris tidak bicara? Ketika suara langkah kaki terdengar mendekat, Nadia buru-buru menyimpan fotonya. Faris datang membawa segelas air dan duduk di sampingnya. "Kamu nggak tidur?" tanyanya. Nadia hanya menggeleng. "Nggak ngantuk." Faris mengangguk pelan, lalu menyesap airnya. Nadia menoleh pelan ke arahnya dan bertanya tanpa suara. "Masih adakah aku di hatimu, Faris?" Namun yang keluar dari bibirnya hanyalah, "Kamu capek ya? Akhir-akhir ini." Faris tersenyum. "Ya, agak sih. Tapi semua bakal selesai juga nanti." "Selesai?" Kata itu bergema di kepala Nadia. Entah apakah maksudnya pekerjaan, atau pernikahan mereka. Nadia berdiri dan pamit masuk. Di balik senyum manis yang ia tampilkan, pikirannya telah dipenuhi banyak pertanyaan yang menunggu jawaban. Tapi untuk sekarang, ia masih memilih diam. Ia menunggu. Menunggu semuanya terungkap, pada waktunya. Malam terasa lebih panjang sejak hati Nadia dipenuhi kecurigaan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti tekanan. Ia seperti duduk di kursi goyang, bergerak terus tanpa sampai kemana-mana. Di hadapan keluarga, ia masih tersenyum. Masih mengatur persiapan pernikahan Alia seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saat sunyi menyapa, saat semua tertidur, Nadia membuka matanya lebar-lebar, mencoba merangkai petunjuk-petunjuk yang mulai tampak jelas di depan mata. Hari-hari belakangan ini, Nadia menyimpan buku kecil di dalam lemari baju, catatan harian yang bukan untuk menuangkan isi hati, melainkan berisi waktu-waktu kepergian Faris, alasan yang ia sampaikan, dan keterangan dari siapapun yang sempat bertemu atau mendengar keberadaan suaminya. Ia tak lagi bergantung pada perasaan, karena kini, Nadia memutuskan untuk berpijak pada fakta. Senin malam, Faris berkata bahwa ia harus ke Bandung untuk rapat bersama klien dari luar negeri. Ia bahkan berpura-pura mengangkat telepon dari orang asing, berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih dan menjelaskan keberangkatan mendadak itu. Nadia mengangguk, berpura-pura percaya, lalu mengantar Faris sampai gerbang dengan senyum yang tetap hangat. Begitu Faris pergi, Nadia menelepon Arin, sahabat SMA-nya yang kini bekerja di toko bunga langganan orang-orang penting di kota itu.
Nadia pernah mendengar Faris menyebut toko itu, dan nalurinya menuntunnya untuk bertanya. Rin, aku mau nanya, akhir-akhir ini ada nggak orang namanya Faris sering beli bunga ke tempat kamu? Tanya Nadia bergetar, berusaha terdengar santai. Arin, yang tak tahu sedang berhadapan dengan bom waktu, menjawab jujur. Faris? Ya ampun, sering banget, Nat. Hampir tiap minggu. Katanya buat orang spesial yang sedang dia perjuangkan. Nadia terdiam. Orang spesial? Tanyanya lirih. Iya, tapi kupikir buat kamu. Masak bukan? Arin mulai curiga dengan nada Nadia. Nadia tertawa kecil, menahan napas. Bukan, Rin. Aku bahkan gak pernah dapat bunga darinya selama 3 bulan terakhir. Ucapan Nadia itu membuat keheningan di seberang telepon. Arin meminta maaf, merasa bersalah telah membuka rahasia. Tapi bagi Nadia, justru itulah yang ia butuhkan, kebenaran. Bukan untuk menyakiti dirinya, tapi untuk membuka mata yang selama ini terlalu lama menutup. Malam itu, Nadia menambahkan catatan di bukunya. Senin, pukul 21.30. Pergi ke Bandung katanya. Arin bilang beli bunga jam 19 di toko. Berarti masih di kota ini. Bohong lagi. Keesokan harinya, Nadia kembali menjalankan peran kakak perempuan yang sempurna. Ia membantu Alia memilih gelang pengantin, menata seserahan, bahkan ikut mendampingi Alia bertemu pihak dekorasi. Tak ada satupun yang tahu bahwa hatinya sedang terkikis perlahan-lahan. Kayaknya Kak Nadia makin cantik aja deh sekarang. Goda Alia sambil menggandeng tangan kakaknya. Nadia hanya tertawa. Mungkin karena aku sibuk ngurus kamu. Jadi kelihatan bahagia. Padahal hatinya mulai letih. Pada hari Rabu, Faris berkata bahwa dia harus keluar kota untuk urusan pekerjaan lagi. Kali ini katanya ke Semarang. Hanya 1 malam. Nadia pura-pura tidak peduli. Ia bahkan dengan lembut menyetrika bajunya, menyiapkan tas, dan memberi uang kecil untuk bekalnya. Namun di dalam hati, Nadia sudah menyusun rencana. Setelah Faris berangkat dan malam mulai sunyi, Nadia menyewa ojek online dan meminta untuk dibawa ke arah barat kota. Arah yang sama yang pernah disebut Arin ketika mengirim bunga ke alamat yang sama sebanyak 3 kali. Ia duduk di dalam mobil dengan dada berdegup. Jalanan malam itu sepi. Lampu-lampu kota terlihat muram. Hatinya mulai bimbang, tetapi pikirannya sudah terlalu penuh untuk mundur. Ia hanya ingin tahu. Hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Mungkin kalau ia salah, ia akan merasa lega. Tapi kalau benar, mobil berhenti di depan sebuah rumah bergaya modern minimalis. Tidak terlalu besar, namun cukup mewah. Terlihat tenang dari luar, namun lampunya menyala hangat dari dalam. Nadia memandangi rumah itu dari kejauhan, tidak turun dari kendaraan. Ia hanya diam, menatap, dan menunggu. Tak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka. Seorang wanita muda keluar sambil tertawa kecil. Di belakangnya, seorang pria muncul. Faris. Nadia menahan napas. Tangannya langsung mencengkeram tepi tasnya. Faris terlihat begitu santai, bahkan tampak bahagia. Ia menyentuh rambut wanita itu, menyingkirkannya dari wajah, lalu menunduk mencium keningnya. Mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, dari balik jendela mobil, dengan hati yang mulai runtuh. Sopir ojek itu menoleh ke belakang. Bu, jadi kita tunggu di sini. Nadia menarik napas panjang. Balik aja, Mas. Saya sudah dapat jawabannya. Sepanjang perjalanan pulang, air mata Nadia tak berhenti mengalir. Ia tidak menangis keras. Tangisnya sunyi, diam-diam mengalir di pipi tanpa suara. Di dalam dirinya, ada perang besar. Antara marah dan sakit hati. Antara kecewa dan ingin kuat. Sampai di rumah, ia langsung menuliskan di buku catatannya. Rabu,
Pukul 20.15. Lihat sendiri Faris di rumah perempuan itu. Cium keningnya. Terlalu nyaman untuk disebut rekan kerja. Nadia tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di ruang makan, memandangi lilin kecil yang menyala pelan. Ia mulai berpikir tentang semua yang telah ia lalui bersama Faris. 7 tahun pernikahan, tawa dan tangis, perjuangan membangun rumah kecil mereka. Dan kini, Faris menghancurkannya dengan begitu mudah. Namun esok paginya, Nadia tetap bangun paling pagi, tetap menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, tetap mencium tangan Faris yang pulang pagi-pagi seolah baru tiba dari Semarang. Faris tidak tahu bahwa wanita di hadapannya sudah tahu semuanya. "Maaf ya aku pulang pagi, semalam susah sinyal," kata Faris. Nadia tersenyum. "Iya, nggak apa-apa. Semoga kerjaannya lancar." Faris tersenyum senang, lalu masuk kamar mandi. Dan Nadia? Ia hanya menatap punggung suaminya yang berjalan pergi, lalu berbisik dalam hati, "Aku akan menyelesaikan ini dengan caraku." Hari semakin dekat ke pesta pernikahan Alia. Semakin banyak keluarga besar datang ke rumah. Nadia tetap menjadi pusat perhatian. Ramah, cantik, dan terlihat begitu tulus. Tak ada yang menyadari bahwa ia sedang menyusun rencana. Bahwa dalam dadanya, ada luka yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Arin sempat datang membawa kue-kue untuk acara pernikahan. Ia menatap Nadia dengan rasa bersalah, tapi Nadia langsung menenangkannya. "Tenang aja, Rin. Aku nggak akan gegabah. Aku cuma pengen semuanya jelas." Arin mengangguk. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang ya." Nadia mengangguk pelan. Lalu menatap jauh ke arah pintu rumah, tempat Faris baru saja pulang dengan senyum di wajahnya. Lelaki itu tidak tahu bahwa dunia yang ia bangun dengan kebohongan, perlahan mulai runtuh di depan mata Nadia. Dan Nadia? Ia hanya menunggu panggung yang tepat. Waktu yang sempurna. Tempat di mana semua mata akan tertuju padanya. Termasuk mata suaminya sendiri. Hari itu langit tampak cerah, tetapi hati Nadia justru dipenuhi awan kelabu yang menggantung. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan seadanya hanya untuk dirinya sendiri. Faris sudah keluar sejak subuh. Katanya ada urusan mendadak dengan klien baru di luar kota. Tapi Nadia tahu, dan hatinya sudah tidak lagi mudah ditenangkan oleh alasan-alasan manis suaminya. Nadia sudah mengantongi bukti kecil dari pengamatan sebelumnya. Namun pagi itu, ia merasa waktunya semakin dekat. Waktu untuk melihat semuanya dengan jelas, tanpa keraguan, tanpa ilusi. Ia mengenakan pakaian sederhana, kaos polos dan celana jeans, topi bundar untuk menutupi wajahnya sedikit. Tak lupa kacamata hitam, bukan hanya untuk menyamarkan identitas, tapi juga untuk menyembunyikan mata yang mulai sembab karena terlalu sering menangis dalam diam. Ia memesan ojek online dan mengikuti petunjuk yang sudah ia dapatkan dari catatan-catatan sebelumnya. Tempat Faris kerap singgah sebelum urusan kantornya dimulai. Mobil berhenti beberapa meter dari sebuah kafe yang nyaman di kawasan pinggiran kota. Tempat itu tidak terlalu ramai, tetapi cukup eksklusif. Banyak pasangan atau kolega kerja bertemu di sana. Nadia duduk di dalam mobil, berjaga di belakang kemudi sopir. Ia sengaja meminta supir untuk tetap tinggal dan berpura-pura menunggu penumpang lain. Dengan sabar, ia menanti. Tak lama kemudian, dari arah kanan, mobil hitam yang tak asing lagi terlihat. Faris turun dengan cepat, mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan, wajahnya segar, rambut disisir rapi. Di tangannya ada buket bunga kecil. Nadia langsung mencengkeram ponselnya erat. Ini bukan pertama kali Faris membawa bunga, tapi kali ini Nadia ingin menyaksikannya secara langsung. Dari arah dalam kafe, seorang wanita muncul. Perempuan muda, bertubuh ramping, mengenakan dress pastel yang simpel tapi elegan. Wajahnya cerah saat melihat Faris. Dan saat keduanya bertemu di pelataran kafe, Nadia seperti ingin menutup mata.
Namun ia justru memastikan kedua tangannya memegang kamera ponsel dengan kuat, mengarahkannya diam-diam dan memotret. Klik, klik. Faris menyambut wanita itu dengan senyum lebar, lalu menyerahkan bunga dengan gaya yang terlalu romantis untuk ukuran teman kerja. Dan tak lama setelah berbicara sebentar, Faris mengangkat tangan wanita itu, lalu menciumnya perlahan dengan penuh kelembutan. Klik. Nadia tak kuasa menahan desakan air mata. Tapi ia tidak boleh goyah sekarang. Tidak di saat bukti sudah di depan mata. Ia menurunkan ponsel pelan, menarik napas panjang, lalu kembali menyandarkan tubuhnya di kursi mobil. Supir di sampingnya tidak berani bertanya apa-apa. Mungkin ia bisa merasakan aura beku dari wanita di sampingnya. Nadia memejamkan mata. Perihnya seperti ribuan jarum menancap di dadanya bersamaan. Ia melihat sendiri pengkhianatan itu. Ia merekamnya. Tak bisa dibantah, tak bisa dibelokkan dengan alasan pekerjaan, klien, atau halusinasi. Ini nyata. Ini jelas. Dan inilah bukti yang selama ini ia tunggu. Namun alih-alih marah, Nadia merasa dingin. Bukannya emosi yang menggelegak, justru kepalanya terasa kosong. Ia tidak tahu apakah ini pertanda dirinya terlalu hancur untuk bereaksi, atau justru sudah cukup kuat untuk bertahan. Yang jelas, ia tidak akan meledak sekarang. Belum sekarang. Ia memandangi foto-foto itu di layar ponselnya, lalu menyimpannya di folder khusus. Folder itu ia beri nama, kebenaran. Hanya satu kata, tapi cukup untuk menjadi pengingat bahwa semua yang ia lihat hari ini nyata dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Nadia? Suara Alia terdengar dari ponsel yang bergetar di pangkuannya. Nadia segera mengangkat. Iya, Dik? Kak, kamu sempat ke toko dekor hari ini enggak? Aku lihat catatannya ada perubahan warna bunga meja. Tanya Alia riang. Nadia menelan ludah. Dunia adiknya terlalu indah untuk diwarnai luka. Maka ia berusaha menjawab dengan suara yang tenang. Iya, aku kesana tadi pagi. Aku ubah sedikit warnanya biar serasi sama warna panggung. Alia tertawa kecil. Kak Nadia emang paling tahu seleraku. Setelah telepon berakhir, Nadia hanya bisa menatap langit yang mulai berubah mendung. Ia kembali ke rumah dengan langkah ringan, meski dadanya terasa berat. Setiba di rumah, ia langsung mengganti bajunya, mencuci wajah, dan menatap dirinya sendiri di cermin. Tatapan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tenang, bersahaja, dan tampak seperti wanita yang bahagia. Tapi hanya Nadia yang tahu, senyum itu sudah tidak setulus dulu. Sepanjang hari, ia tetap aktif di antara keluarga besar. Ia mengarahkan kru dekorasi yang mulai memasuki rumah, menata tenda, dan membantu ibu menyiapkan kebutuhan resepsi. Semua memujinya sebagai kakak terbaik, tulang punggung pesta pernikahan Alia. Nadia hanya tersenyum, membiarkan orang-orang memuji peran luar biasa yang tengah ia mainkan. Faris mencium pipinya singkat, lalu menceritakan betapa lelahnya ia dari luar kota. Nadia mendengarkan, sambil menyiapkan air hangat untuk mandi suaminya. Sementara Faris berada di kamar mandi, Nadia duduk di tepi tempat tidur, membuka kembali folder, kebenaran, di ponselnya. Ia memperbesar foto di mana Faris mencium tangan perempuan itu. Wajah Faris tampak begitu lembut. Wajah yang sama yang dulu mencium tangannya ketika mereka baru menikah. Wajah yang kini menjadi wajah pria asing di matanya. Malam itu, Nadia menulis di buku catatannya. Jumat, pukul 14, Faris bertemu perempuan di kafe. Bawa bunga. Cium tangan. Tidak tampak seperti rekan kerja. Bukti di foto. Disimpan. Tidak akan konfrontasi dulu. Tunggu waktu yang tepat. Ia menutup bukunya, memeluknya erat. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena buku itu kini satu-satunya tempat Nadia bisa jujur sepenuhnya. Di sanalah ia mencurahkan semua isi hati,
Semua rasa sakit yang tidak bisa ia bagi pada siapapun, bahkan kepada Alia. Pagi-pagi esoknya, Alia tampak semakin sibuk dengan baju pengantinnya. Nadia kembali menjadi kakak yang menyenangkan, membantu memilih aksesori, bahkan ikut tertawa bersama para sepupu perempuan yang sudah berdatangan dari luar kota. Untung Kak Nadia ada. Kalau enggak, aku bisa stres sendiri ngurus semua ini, kata Alia sambil memeluk kakaknya. Nadia memeluknya erat. Kakak selalu di sini, sayang. Selalu. Namun dalam pelukannya, Nadia menyembunyikan luka yang kian dalam. Ia tahu tak bisa menceritakan semuanya sekarang. Ini bukan waktu yang tepat. Belum. Karena ia tidak ingin hari bahagia Alia ternodai. Ia ingin pesta itu tetap berlangsung megah, meriah. Agar nanti, saat ia naik ke atas panggung, semua mata melihat, semua telinga mendengar, dan semua hati merasa terpukul. Karena yang akan ia ungkap, bukan sekadar pengkhianatan, melainkan kenyataan bahwa pria yang selama ini dianggap suami idaman, hanya benalu dalam kehidupan perempuan yang mencintainya tanpa syarat. Matahari baru saja terbit ketika Nadia membuka jendela kamarnya. Sinar hangat menerobos masuk, menyapu wajahnya yang tampak damai, meski matanya masih menyimpan sisa kantuk yang dipaksakan hilang. Hari itu bukan hari biasa. Ini adalah hari di mana adiknya, Alia, akan mengucap janji suci, mengikat diri dalam ikatan pernikahan yang penuh harapan. Udara pagi terasa berbeda, lebih riuh, lebih hangat, dan penuh gelora kebahagiaan. Di luar, halaman rumah sudah dipadati tamu dan sanak saudara yang mulai berdatangan. Tenda besar berdiri megah, dihiasi bunga segar dan pernak-pernik bernuansa pastel, seperti impian pernikahan yang lama dipendam Alia. Dari dapur, terdengar suara sibuk para ibu dan kerabat menyiapkan hidangan dan oleh-oleh untuk para tamu. Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya berwarna salem yang anggun. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dibingkai riasan tipis yang menampilkan pesona dewasa seorang kakak tertua. Ia tersenyum pada pantulan dirinya. Sebuah senyum yang tenang, anggun, dan tak menyeratkan badai di hatinya. Ia melangkah keluar kamar, menebar senyum pada setiap orang yang ditemuinya. Semua menyapanya hangat, memuji ketekunannya dalam membantu persiapan pernikahan. Nadia hanya tersenyum. Baginya, semua pujian itu tak lebih dari selimut tipis yang menutupi luka yang tengah ia sembunyikan. Tak lama, Faris datang. Pria itu tampak sangat rapi. Setelan jas hitam membalut tubuhnya, rambutnya disisir klimis, dan parfum mahal tercium kuat saat ia mendekat. Ia menghampiri Nadia dengan senyum manis. Senyum yang dulu membuat Nadia jatuh hati, kini terasa pahit dalam ingatan. Kamu cantik sekali hari ini, ucap Faris lembut, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Nadia menoleh pelan, membalas dengan senyum singkat. Kamu juga. Sangat meyakinkan. Faris tampak sedikit bingung, tapi Nadia beranjak tanpa memberikan penjelasan. Ia tak ingin menciptakan drama sebelum waktunya. Nadia tahu, waktunya belum sekarang. Tapi sebentar lagi. Alia keluar dari kamarnya dengan gaun pengantin berwarna putih gading. Cantik sekali. Wajahnya dipenuhi cahaya kebahagiaan yang tulus. Nadia menahan napas melihatnya. Sejenak, semua luka dan kekecewaan menguap begitu saja ketika ia menyaksikan adiknya tersenyum seindah itu. Kak, aku deg-degan, ujar Alia sambil memegang tangan Nadia erat-erat. Nadia mengusap punggung tangan adiknya. Wajar. Tapi kamu akan baik-baik saja. Ini hari bahagiamu. Tapi aku juga takut. Semua ini terlalu sempurna, kata Alia lirih. Kadang, kesempurnaan datang bukan untuk lama, tapi untuk dikenang. Nikmati saja setiap momennya. Dik, jangan pikirkan yang tidak-tidak, jawab Nadia sambil menahan gejolak di dalam hatinya sendiri. Akad nikah berlangsung hikmat.
Tangis haru mengiringi detik-detik saat Alia sah menjadi istri dari laki-laki pilihannya. Semua orang bersorak bahagia, bertepuk tangan, memeluk dan menyalami pasangan pengantin baru itu. Nadia ikut berdiri di samping adiknya, memberikan pelukan hangat dan mencium kening Alia dengan tulus. "Selamat ya, sayang," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Setelah itu, acara berlanjut ke pesta resepsi. Musik lembut mulai mengalun. Para tamu duduk di meja-meja bundar sambil menikmati hidangan yang tersaji. Suasana terasa hangat dan penuh kegembiraan. Alia dan suaminya menyapa tamu satu persatu dengan senyum tak lepas dari wajah mereka. Di tengah semua kemeriahan itu, Nadia masih tampak tenang. Ia menyapa tamu, tertawa kecil bersama sepupu-sepupu, bahkan sempat membantu membenarkan tatanan bunga di pelaminan. Tak ada satupun yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu, Nadia sedang menahan badai emosi yang luar biasa. Faris juga sibuk, berjalan ke sana kemari, sesekali berbincang dengan keluarga Nadia, memeluk beberapa kerabat, bahkan sempat mencium tangan ibu Nadia sambil bergurau. Pria itu benar-benar tahu caranya memikat orang-orang. Nadia melihatnya dari kejauhan, dan dadanya terasa sesak. Ia mengingat kembali foto-foto di dalam ponselnya. Bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Ciuman tangan, bunga, kebohongan demi kebohongan yang terekam dalam diam. Tapi hari ini bukan tentang dirinya. Ini hari Alia. Dan ia tidak akan mencuri cahaya dari adiknya sendiri. Namun, ia juga tak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Menjelang sore, suasana mulai lebih longgar. Para tamu mulai berkurang, dan panggung musik terbuka untuk hiburan keluarga. Beberapa saudara mulai menyumbangkan lagu, menciptakan suasana penuh canda dan tawa. Faris ikut naik ke atas panggung dan menyanyikan sebuah lagu cinta, matanya mengarah ke Nadia. Nadia hanya tersenyum. Bukan karena terharu, tapi karena mulai tahu bahwa pria itu pandai sekali memainkan peran. Ketika lagu selesai, Faris turun dan duduk di samping Nadia. "Kamu gak naik ke panggung? Nyanyi satu lagu buat adikmu." Nadia memandang panggung sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. "Mungkin aku akan naik sebentar." Faris tersenyum, mengira Nadia akan memberikan kejutan manis untuk Alia. Tapi Nadia tahu, kejutan itu tidak akan semanis yang dipikirkan Faris. Ia melangkah pelan, menaiki tangga kecil menuju panggung. Semua mata mulai memperhatikannya. Ia mengambil mikrofon. Wajahnya tetap tenang. Ia menoleh ke arah Alia, lalu ke arah para tamu yang masih duduk dan menyantap makanan. Faris berdiri di samping panggung, bersandar santai sambil tersenyum. Tidak tahu bahwa waktu yang ditunggu Nadia sudah tiba. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapa Nadia dengan suara yang jernih. "Saya Nadia, kakak dari pengantin wanita. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan memeriahkan hari bahagia adik saya, Alia." Tepuk tangan terdengar. Nadia tersenyum. "Hari ini, saya bahagia sekali. Melihat adik saya tersenyum dengan orang yang ia cintai, melihat keluarga besar berkumpul, melihat cinta tumbuh di tengah-tengah kita." Ia terdiam sejenak. Nadia menarik napas pelan. Tatapannya perlahan beralih ke arah Faris, yang mulai tampak gelisah. "Tapi di balik semua kebahagiaan ini, izinkan saya mengungkapkan satu hal," lanjut Nadia, suaranya kini sedikit lebih berat. Beberapa orang mulai menoleh. Suasana menjadi hening. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pria yang selama ini saya percaya, saya hormati, dan saya cintai sebagai suami. Faris." Faris tersenyum kecil, masih berpura-pura tenang. "Terima kasih, karena selama ini telah menunjukkan pada saya bagaimana rasanya dikhianati dalam diam." Seketika, suasana sunyi. Faris tertegun. Nadia melanjutkan, suaranya mantap. "Selama berminggu-minggu, saya menyimpan semua bukti. Foto, pesan,
dan perilaku mencurigakan. Dan hari ini, saya hanya ingin semua orang tahu bahwa pria yang berdiri di sana itu bukan pahlawan dalam rumah tangga saya. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Dia adalah benalu. Hidup dari cinta dan kesetiaan saya, tapi memberikan hatinya pada wanita lain. Faris buru-buru naik ke panggung. Nadia, tolong jangan buat keributan di hari seperti ini. Namun Nadia mengangkat tangan, menghentikannya. Aku sudah diam terlalu lama. Faris, ini bukan keributan. Ini kebenaran. Ia lalu mengangkat ponselnya, menunjukkan layar kepada semua orang yang bisa melihat. Foto Faris mencium tangan wanita lain di depan kafe, sangat jelas, tak terbantahkan. Gasps dan desahan kecewa terdengar dari para tamu. Maaf kepada semua keluarga. Tapi ini adalah akhir dari peran saya sebagai istri yang diam. Hari ini adalah hari bahagia adikku. Dan saya tidak ingin memulai bab baru dalam hidup saya dengan kebohongan. Nadia turun dari panggung dengan tenang. Faris berdiri membeku, tak tahu harus berbuat apa. Alia menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Nadia menghampiri Alia dan memeluknya erat. Selamat menempuh hidup baru. Dik, jangan pernah membiarkan seseorang mempermainkan hatimu. Ya. Alia hanya mengangguk, memeluk Nadia lebih erat. Dan hari itu, meski diawali dengan tawa dan kebahagiaan, ditutup dengan kenyataan pahit yang mengguncang. Tapi Nadia tidak menyesal. Karena untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Ia memilih untuk berdiri di atas kebenaran, meski harus melukai beberapa orang dalam prosesnya. Riuh pesta masih bergema di seluruh penjuru aula. Musik mengalun merdu, lampu-lampu kristal berkilauan menghiasi langit-langit gedung yang elegan, dan tawa tamu-tamu menggema seiring irama kebahagiaan yang belum surut. Semua mata masih tertuju pada pasangan pengantin yang terus disanjung dan dirayakan, termasuk Nadia. Meskipun senyumnya kali ini mulai menyeratkan lelah yang tak bisa disembunyikan. Dari sudut ruangan, Nadia berdiri sambil menyesap udara. Ia butuh jeda. Bukan karena lelah membantu, tapi karena pikirannya mulai terasa bising oleh firasat yang mendadak muncul. Seperti ada yang menggelitik nalurinya. Hatinya terasa gelisah, dan perasaannya berkata, sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di hari pernikahan adiknya. Pandangan matanya menyapu seluruh ruangan. Faris tidak ada di tempat. Ia tidak tampak di sekitar para tamu, tidak pula berdiri di dekat pelaminan seperti tadi. Bahkan tidak terlihat di antara kerumunan keluarga besar yang sedang berfoto. Hati Nadia mulai berdegup lebih cepat. Ia mengingat ekspresi Faris 1 jam lalu, terlihat gugup, berkali-kali memeriksa ponselnya, dan saat Nadia menatapnya, ia buru-buru mengalihkan pandangan. Nadia melangkah keluar dari aula utama, menyusuri lorong belakang yang sepi. Sepatunya berdetak pelan di lantai marmer. Ia mencoba menenangkan diri, tapi kecurigaan sudah menuntunnya terlalu jauh untuk mundur. Ia tahu ruangan belakang gedung ini cukup terpencil. Saat gladi resik kemarin, ia sempat melihat ada ruangan kecil yang biasa digunakan panitia atau keluarga untuk istirahat. Saat tiba di ujung lorong, ia berhenti. Pintu kayu setengah terbuka. Dari dalam, terdengar suara lirih, tawa kecil, dan suara laki-laki yang ia kenal betul, Faris. Tanpa suara, Nadia mendekat. Ia menyelinap ke sisi pintu dan mengintip pelan. Matanya terpaku. Hatinya hancur. Faris duduk di sofa bersama seorang wanita bergaun merah muda-muda. Wanita yang pernah ia lihat secara samar di beberapa foto yang ia curigai sebelumnya. Faris memegang tangan wanita itu, menggenggamnya dengan mesra, lalu menciumnya perlahan. "Kamu cantik banget malam ini," ucapnya. Wanita itu terkikik kecil. "Kalau ketahuan istrimu gimana?" Faris tersenyum malas. Dia terlalu sibuk ngurus keluarganya. Dia nggak akan curiga. Nadia menahan napas. Tangannya gemetar.
Tapi bukan karena takut, melainkan karena marah yang sangat tenang, sangat membakar. Ia membuka tas kecil di tangannya dan mengeluarkan ponsel. Dengan tangan yang mantap, ia menekan tombol rekam. Kamera ponselnya diam-diam merekam adegan menyakitkan itu. Sepasang pengkhianat yang tak menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Nadia menunggu hingga cukup bukti terekam. Setelahnya, ia menutup ponselnya dan berdiri tegak. Dadanya naik turun. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia melangkah pergi dari tempat itu, kembali menyusuri lorong yang tadi ia lewati. Musik masih berdentum. Tamu-tamu masih tertawa. Tapi langkah Nadia kini berbeda. Lebih mantap. Lebih tegas. Ia tahu apa yang akan dilakukannya. Setibanya di aula, ia langsung menoleh ke arah panggung. Para MC sedang berbasa-basi, membuat lelucon tentang pengantin baru. Nadia menunggu dengan sabar. Matanya tetap menyapu ruangan, melihat Faris belum kembali. Ia tahu, pria itu masih asik bermain api di ruangan belakang. Dan Nadia akan jadi air pemadamnya, di hadapan semua orang. Beberapa menit kemudian, MC membuka sesi bebas. Siapapun dipersilakan menyumbangkan lagu atau memberikan ucapan. Nadia pun melangkah ke depan, tanpa ragu. Ia naik ke panggung dengan anggun, mengenakan kebaya yang tetap rapi meski hatinya sudah tak bisa disamakan. Mikrofon sudah berada di tangannya. Aula langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Nadia menarik napas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Nadia dengan suara jernih, meski mengandung getar kekuatan yang tidak biasa. Saya Nadia, kakak kandung dari pengantin wanita yang cantik malam ini. Tepuk tangan terdengar. Nadia tersenyum kecil. Ia menoleh ke arah Alia, yang tampak bahagia memandangnya. Nadia sempat ingin mengurungkan niat, tapi kemudian mengingat siapa yang akan dilindunginya. Alia pantas tahu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Alia dan suaminya. Semoga pernikahan ini menjadi awal dari kehidupan yang indah, penuh kejujuran dan kesetiaan. Ia lalu menarik napas lagi, kali ini lebih dalam. Tangannya menggenggam ponsel di balik kebaya. Nadia menatap ke seluruh ruangan. Saya juga ingin berbagi sedikit cerita pribadi, tentang bagaimana pengkhianatan itu bisa tersembunyi di balik pesta, senyum, bahkan kata cinta. Suasana mulai berubah. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Nadia tetap melanjutkan. Saya baru saja melihat sesuatu. Di hari bahagia ini. Di belakang sana, ujarnya sambil menunjuk ke arah lorong. Seorang pria yang seharusnya menjadi pendamping saya, justru sedang memeluk wanita lain. Desah kaget terdengar dari beberapa sudut aula. Nadia menatap semua tamu. Dan saya tidak ingin membawa semua ini pulang dalam diam. Maka saya akan tunjukkan kepada kalian, siapa yang selama ini berpura-pura. Ia mengangkat ponsel dan memainkan video yang direkamnya barusan, menyambungkannya ke layar utama yang biasa digunakan untuk slideshow pernikahan. Dalam sekejap, gambar Faris dan wanita itu terpampang jelas di layar lebar, bermesraan, tertawa, dan berkata bahwa Nadia terlalu sibuk untuk curiga. Hening. Lalu terdengar suara-suara tak percaya. Beberapa menutup mulut, beberapa berdiri dari kursi. Faris, yang baru saja kembali ke aula, langsung terpaku ketika melihat wajahnya sendiri di layar. Ia mencoba melangkah maju, tapi langkahnya tertahan. Wajahnya pucat. Nadia tetap berdiri tegak. Pria itu bukan siapa-siapa lagi bagi saya. Mulai hari ini, saya memilih untuk tidak menjadi istri dari seorang pembohong. Tepuk tangan perlahan terdengar. Beberapa tamu memandang Nadia dengan kagum, sebagian lainnya hanya terpaku pada kejadian luar biasa ini. Alia turun dari pelaminan, menatap Nadia dengan mata berkaca. Ia menggeleng tak percaya, lalu memeluk kakaknya erat. Kak, kenapa kamu menahan ini sendirian selama ini?
Nadia hanya membalas pelukan itu. Karena aku tidak ingin merusak hari bahagiamu, Dik. Tapi ternyata, kebenaran tidak bisa disimpan terlalu lama. Faris mencoba berbicara, tapi suara-suara sumbang sudah mengalahkan niatnya. Beberapa tamu dari pihak keluarga Nadia bahkan mulai mengusirnya keluar ruangan. Nadia turun dari panggung. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya keteguhan hati dan kebanggaan. Ia telah menunjukkan siapa dirinya. Ia bukan wanita lemah yang hanya tahu diam. Ia adalah Nadia, perempuan yang tahu kapan waktunya bersabar, dan kapan waktunya bersuara. Dan hari ini, semua orang tahu. Suasana pesta yang semula meriah perlahan berubah menjadi senyap. Musik yang tadi mengiringi kebahagiaan pengantin kini menghilang, digantikan bisikan-bisikan pelan dari para tamu undangan yang melihat ke arah panggung dengan tatapan heran. Di atas panggung itu, berdiri seorang wanita dengan anggun dalam balutan kebaya warna lembut, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya tampak tenang namun dingin. Wanita itu adalah Nadia. Tangan Nadia menggenggam mikrofon dengan mantap. Matanya menyapu seluruh aula, bertemu pandang dengan para tamu yang mulai bertanya-tanya akan kehadirannya di panggung. Beberapa bahkan berpikir ia akan memberikan sambutan atau ucapan selamat untuk pengantin, karena tak ada yang menyangka bahwa detik ini akan menjadi titik balik dari pesta yang dianggap sempurna itu. "Saya mohon izin sebentar," ucap Nadia. Suaranya terdengar jelas dan tenang melalui pengeras suara. "Nama saya Nadia. Saya adalah kakak dari pengantin wanita, Alia." Tepuk tangan kecil terdengar, namun segera mereda ketika Nadia melanjutkan. "Dan saya juga adalah istri dari seorang pria yang selama ini tampak manis dan sopan, yang mungkin baru saja kalian lihat mondar-mandir dalam pesta ini, dengan senyum penuh kepalsuan." Tatapan para tamu mulai saling bertukar arah. Beberapa menoleh mencari-cari sosok Faris. Sebagian lainnya mulai merasakan firasat buruk, terutama pihak keluarga yang mengenal Nadia sebagai perempuan lembut dan jarang bicara keras. Tapi kali ini, mereka melihat sosok yang berbeda. Nadia berdiri dengan sorot mata tegas dan raut wajah dingin seperti marmer. Sesuatu akan terjadi. Nadia tersenyum kecil, pahit. "Saya berdiri di sini bukan untuk merusak pesta. Tidak. Saya berdiri di sini justru karena saya menghargai kebahagiaan adik saya. Tapi saya tidak bisa membiarkan kebohongan terus berdiri berdampingan dengan cinta yang tulus." Ia mengangkat ponselnya, lalu menunjuk ke arah kru panggung yang mengoperasikan layar proyektor. "Tolong tampilkan ini." Seketika layar besar yang sebelumnya menampilkan foto-foto kenangan Alia dan suaminya berubah. Gambar yang muncul bukan lagi slide bahagia pengantin, melainkan sebuah rekaman video yang baru saja dibuat dan direkam langsung oleh Nadia. Video itu dimulai dengan gambar Faris sedang duduk di sofa ruangan belakang, mengenakan jas hitam yang sama dengan yang ia pakai malam itu. Di sebelahnya duduk seorang wanita muda bergaun merah muda yang sama sekali bukan Nadia. Suara mereka terdengar jelas. "Kamu cantik banget malam ini," ucap Faris dalam video, sambil mencium tangan wanita itu. Terdengar suara tawa kecil. "Kalau ketahuan istrimu gimana?" Faris menjawab dengan santai. "Dia sibuk. Dia nggak akan curiga." Beberapa tamu menutup mulut mereka. Sebagian terbelalak. Dan sebagian lainnya sudah berdiri dari kursi, memandang ke layar seolah tak percaya. Mata Nadia tetap tertuju pada layar. Tapi ia bisa merasakan sorotan mata para tamu mulai beralih ke satu arah. Ke arah tempat Faris berdiri di sisi aula, yang kini wajahnya pucat pasi, kaku seperti patung. Ibu Faris memekik pelan. "Astagfirullah, itu Faris, kan?" Ayah Faris berdiri, wajahnya merah padam. "Kurang ajar. Itu benar-benar anak kita." Alia, yang semula berdiri dekat pelaminan, kini menutup mulutnya. Ia gemetar, memandangi kakaknya yang masih berdiri di panggung, kuat dan tegak seperti tak tergoyahkan.
Setelah video itu selesai diputar, aula tetap hening. Semua mata kini tertuju pada Nadia. Ia menurunkan ponsel dan melanjutkan, suaranya tenang namun menusuk seperti pisau. Itu adalah suami saya. Pria yang saya temani dari awal, yang saya percaya, dan yang saya banggakan di hadapan keluarga saya. Dan itu adalah bukti bagaimana ia membalas kepercayaan saya. Nadia menatap ke arah Faris. Aku tidak marah karena kau selingkuh, Faris. Aku marah karena kau begitu pandai berpura-pura. Karena kau mengira aku akan tetap diam selamanya. Faris akhirnya melangkah maju sedikit, mencoba mendekati panggung. Nadia, aku bisa jelaskan itu. Satu kata pun darimu hanya akan jadi cermin dari kebohongan yang sudah lama kau rangkai. Potong Nadia tajam. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh di depan semua orang ini. Wajah Faris merah padam. Beberapa kerabat mulai mengalihkan pandangan, tak ingin ikut menyaksikan aib yang terbongkar begitu terang-terangan. Ada juga yang menggelengkan kepala, menyayangkan sikap Faris yang tidak tahu diri. Nadia kembali ke mikrofon. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk adikku. Tapi juga hari yang menjadi titik akhir untukku. Titik akhir dari kesabaran. Titik akhir dari pura-pura. Mulai detik ini, aku tidak akan lagi hidup dengan pria yang hanya jadi benalu dalam hidupku. Ruangan kembali riuh oleh suara tepuk tangan dari beberapa tamu yang mulai memahami keberanian yang dilakukan Nadia. Bukan semua wanita bisa berdiri seperti ini, mengungkap kebenaran di hadapan publik, terlebih saat keluarga besar hadir. Alia berlari ke atas panggung, memeluk Nadia erat, menangis tanpa suara. Maaf, Kak, aku nggak tahu semua ini. Aku pikir Kak Faris baik. Nadia mengusap punggung adiknya. Kamu nggak salah, Alia. Justru kakak bersyukur kamu belum ikut terjebak di dalam hidup penuh kepura-puraan. Beberapa panitia pesta mulai mencoba menenangkan keadaan. Tapi suasana sudah berubah total. Banyak tamu memilih meninggalkan tempat lebih awal. Beberapa keluarga besar masih saling berdiskusi dengan raut wajah tegang. Sementara itu, Faris tampak tertunduk di sudut ruangan, tak berani berbicara ataupun membela diri lagi. Semua sudah terlalu jelas. Semua sudah disaksikan oleh mata puluhan orang. Tidak ada alasan yang bisa menutupi kesalahan sejelas siang bolong itu. Nadia memegang tangan adiknya. Alia, lanjutkan pestamu. Ini hari bahagiamu. Jangan biarkan orang seperti dia merusaknya. Dia tidak pantas. Alia mengangguk, meski air matanya masih menetes. Nadia lalu menuruni panggung dengan kepala tegak. Setiap langkahnya adalah simbol dari kekuatan. Ia tidak meninggalkan ruangan itu sebagai korban. Ia meninggalkannya sebagai pemenang. Dan ketika ia melewati Faris yang masih berdiri membatu, ia berkata pelan namun tajam, "Kau pikir aku akan diam selamanya? Ternyata kau lupa. Aku bukan wanita yang mudah ditipu." Faris tak bisa berkata apapun. Ia hanya bisa menatap punggung Nadia yang menjauh, lalu disambut keluarganya yang mendekapnya dengan rasa bangga, meski situasi sedang panas. Mereka tahu, Nadia sudah melakukan hal yang paling benar, dan paling berani. Di luar gedung pesta, langit malam tampak begitu cerah. Angin berhembus lembut, seolah ikut membelai wajah Nadia yang kini jauh lebih tenang. Ia menatap bintang, menarik napas dalam, dan tersenyum kecil. Aku sudah melewati badai, gumamnya. Dan kini saatnya aku bangkit, tanpa bayanganmu lagi, Faris. Setelah menuruni panggung dengan kepala tegak, Nadia tidak langsung pergi meninggalkan pesta. Ia berdiri di tengah aula, dikelilingi banyak mata yang masih menatapnya dengan berbagai ekspresi, terpana, kagum, iba, bahkan penuh amarah atas kejadian memalukan yang baru saja mereka saksikan. Tapi Nadia tidak gentar. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang pengkhianatan, melainkan tentang keberanian untuk berkata, "Cukup sudah."
Faris berdiri tak jauh dari tempat Nadia berhenti. Wajahnya pucat, kemejanya sudah setengah kusut, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memaksakan langkah mendekat, mencoba menyelamatkan muka di depan banyak orang yang jelas-jelas sudah menelannya bulat-bulat dalam prasangka. Tapi Nadia menatapnya lurus, tajam dan tak tergoyahkan. "Berhenti di situ, Faris," ucap Nadia dengan suara tegas. "Aku belum selesai." Faris terdiam. Nadia mengambil mikrofon lagi. Kali ini bukan untuk menyebar aib, tapi untuk berbicara dari hati yang selama ini terpenjara dalam diam. "Selama ini aku diam. Aku tutup mata dari banyak hal yang mengusik nuraniku. Aku anggap kau hanya lelah, hanya stres karena pekerjaan, atau hanya butuh ruang. Tapi ternyata semua itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya." Nadia memulai, nadanya tidak meledak-ledak, namun setiap kata terasa seperti palu yang memukul palu godam di hati Faris. Ia mengalihkan pandangan pada para tamu, lalu berkata, "Kalian mungkin hanya tahu kami pasangan manis. Tapi di balik semua itu, aku yang bekerja membayar cicilan rumah. Aku yang memasak, mencuci, mengurus semuanya. Bahkan mobil yang Faris pakai untuk mondar-mandir ke tempat perempuan itu dibeli dengan uang keluargaku, bukan uangnya." Beberapa orang terkejut mendengar pengakuan itu. Nadia melanjutkan, "Aku biarkan dia tinggal di rumah warisan orang tuaku. Aku bahkan menolak tawaran pekerjaan luar negeri karena dia bilang tidak suka ditinggal. Kupikir itu bentuk cinta. Ternyata itu adalah upaya pelan-pelan untuk mengurungku dalam peran pengasuh dan penyedia hidup, sementara dia bebas berselingkuh di luar." Faris mencoba menyela. "Nadia, kamu nggak ngerti. Aku." "Kau cukup berdiri diam malam ini," bentak seseorang dari kerumunan. Ternyata suara itu datang dari Pak Rudi, ayah Nadia, yang kini melangkah maju, wajahnya merah padam karena marah. Pak Rudi memandang Faris dengan tatapan penuh kecewa. "Aku terima kamu baik-baik sebagai menantu. Aku bantu kamu di awal-awal pernikahan kalian. Bahkan waktu kamu menganggur setahun penuh, aku yang bantu kasih pekerjaan. Tapi sekarang, kamu balas semua itu dengan mempermalukan anakku di pesta adiknya sendiri." Faris tak sanggup membalas. Ia hanya menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat curang. Tapi Nadia belum selesai. Ia tahu ini adalah satu-satunya malam di mana ia bisa berkata sejujur-jujurnya, tanpa rasa takut, tanpa lagi memikirkan perasaan pria yang tak pernah menghargainya. "Aku tidak menyesal menikahimu, Faris. Karena dari pernikahan ini aku belajar siapa yang benar-benar berharga dalam hidupku. Tapi aku menyesal karena terlalu lama diam, menunggu kamu berubah, padahal kamu tidak pernah punya niat untuk jadi lebih baik." Tangannya sedikit bergetar, tapi suaranya tetap stabil. "Malam ini, aku berdiri di sini untuk mengatakan, aku tidak akan diam lagi. Aku tidak akan jadi istri yang terus disakiti lalu pura-pura bahagia hanya demi status. Aku tidak butuh pria yang hanya jadi benalu." Para tamu mulai bertepuk tangan perlahan. Beberapa ibu-ibu meneteskan air mata haru. Ada juga yang mengangguk-angguk seakan menyetujui semua yang dikatakan Nadia. Sementara Faris, yang semula berani menatap Nadia, kini tertunduk malu, seakan ingin menghilang dari dunia. Pak Rudi mendekat, berdiri di samping Nadia. "Nak, kamu cukup kuat malam ini. Biar bapak yang selesaikan sisanya." Ia menoleh ke arah Faris dengan mata tajam. "Faris, mulai malam ini kamu bukan lagi bagian dari keluarga kami. Kami tak butuh pria yang tak tahu berterima kasih. Ambil barang-barangmu, dan tinggalkan tempat ini. Sekarang." Faris membuka mulut, mungkin untuk memohon atau sekadar meminta maaf, tapi Nadia lebih dulu menatapnya tajam. "Tidak perlu kata maaf. Itu tidak akan mengubah apapun. Pergilah." Dengan langkah gontai, Faris akhirnya berjalan meninggalkan aula. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang memberi simpati.
Bahkan beberapa tamu memalingkan wajah mereka saat ia lewat. Ia bukan lagi pria tampan yang disanjung keluarga besar. Ia hanya seorang suami tak tahu diri yang terbukti berkhianat dan dipermalukan di depan semua orang. Saat pintu tertutup di belakangnya, Nadia merasakan sesuatu dalam dadanya lepas, seperti beban yang akhirnya jatuh setelah sekian lama dipanggul. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Alia menghampiri dan memeluknya. "Kak, aku bangga banget sama kakak. Kakak udah berani. Aku nggak tahu harus bilang apa." Nadia tersenyum dan mengusap kepala adiknya. "Kamu nggak salah apa-apa, Alia. Hari ini tetap hari bahagiamu. Jangan biarkan hal ini merusaknya." Dari belakang, Ibu Nadia turut mendekat dan menggenggam tangan putrinya dengan hangat. "Kamu anak perempuan yang luar biasa. Kamu sudah jadi contoh untuk semua wanita malam ini." Nadia hanya tersenyum. Tapi air matanya mulai jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar merasa bebas, tanpa belenggu rasa takut, tanpa harus menyembunyikan luka di balik senyum palsu. Pesta tetap dilanjutkan, meskipun suasananya tak semegah semula. Tapi satu hal yang berubah adalah cara orang-orang menatap Nadia. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai istri dari Faris, kini ia dikenal sebagai wanita kuat yang tak takut melawan ketidakadilan. Ia telah menjadi simbol keberanian bagi para wanita lain di pesta itu. Mereka yang mungkin selama ini juga menanggung luka yang sama, tapi masih terpenjara dalam diam. Malam semakin larut. Musik kembali dimainkan pelan. Alia dan suaminya kembali ke pelaminan, mencoba menghidupkan kembali suasana. Nadia duduk di samping keluarganya, memeluk ibunya dengan erat. Dalam hati, ia berkata pelan, "Aku tak akan diam lagi. Tidak untuk cinta yang palsu. Tidak untuk luka yang aku tutupi sendiri. Dan tidak untuk pria yang hanya tahu mengambil, tanpa pernah mau memberi." Hidup setelah badai ternyata tidak sesuram yang dulu Nadia bayangkan. Justru, setelah semua tabir kebenaran tersingkap, ia merasa seperti menemukan dirinya kembali. Butuh waktu untuk menyembuhkan hati yang luka, memang. Tapi bagi Nadia, keheningan pasca perceraian justru menjadi ruang untuk berpikir, menata ulang hidup, dan menumbuhkan harapan baru. Proses perceraian berjalan cepat, terlebih setelah keluarga Nadia memberikan dukungan penuh. Faris pun tidak lagi bisa berkilah. Dengan bukti yang kuat dan harga diri yang tercabik di depan umum, ia tak punya banyak pilihan selain menyetujui perceraian itu. 1 minggu setelah peristiwa di pernikahan Alia, sidang pertama berlangsung. 2 minggu kemudian, semuanya sudah resmi. Nadia tak lagi menjadi istri Faris. Anehnya, tidak ada kesedihan yang mendalam. Tidak ada air mata yang mengalir deras di hari penetapan putusan cerai. Nadia hanya merasa ringan. Seolah selama ini ia membawa karung batu di pundaknya, dan kini beban itu sudah dijatuhkan. Hari-hari setelahnya, Nadia memutuskan untuk tak hanya bersembunyi di balik rutinitas. Ia ingin hidup, benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. Di tengah percakapan hangat bersama Alia yang kini sudah menjadi istri sah dan tinggal tak jauh dari rumah keluarga mereka, muncul ide sederhana namun menyenangkan, membuka bisnis kecil-kecilan. Alia yang punya hobi membuat dessert dan Nadia yang telaten dalam hal manajemen, menjadi kombinasi yang cocok. Mereka menyewa sebuah ruko mungil tak jauh dari pusat kota. Nadia menamai toko kecil itu, Manisnya Luka, sebagai pengingat bahwa dari kepedihan pun, sesuatu yang manis masih bisa tumbuh. Menu yang mereka sajikan pun unik, diberi nama-nama metaforis seperti kue sabar, puding pengampunan, dan brownies diam-diam bahagia. Anehnya, toko mereka langsung menarik perhatian. Mungkin karena kisah Nadia yang sempat viral di media sosial setelah pesta pernikahan adiknya. Banyak yang datang bukan hanya untuk mencicipi makanan, tapi juga untuk mendengar kisahnya.
kisah seorang wanita yang tidak lagi diam terhadap pengkhianatan. Hari demi hari, toko mereka makin ramai. Nadia mulai mengenali pelanggan tetapnya. Ada ibu-ibu muda, perempuan karir, bahkan gadis SMA yang datang dengan mata berbinar. "Kak, aku terinspirasi dari keberanian Kak Nadia," begitu kata mereka. Nadia hanya tersenyum. Ia tak merasa dirinya luar biasa. Ia hanya seorang wanita biasa yang akhirnya memutuskan untuk membela dirinya sendiri. Hubungan Nadia dengan Alia pun makin dekat. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi batas. Mereka kini seperti sahabat. Di sela-sela waktu istirahat di toko, mereka sering duduk berdua, membicarakan masa depan, rencana membuka cabang baru, atau sekadar tertawa mengingat tingkah konyol pelanggan. Nadia bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dihargai bukan karena status sebagai istri seseorang, tapi karena dirinya sendiri. Namun kehidupan tak pernah benar-benar sunyi dari kabar lama. Suatu sore, saat Nadia sedang merapikan laporan keuangan, Alia datang sambil membawa ponsel dan wajah heran. "Kak, kamu harus lihat ini." Nadia menatap layar ponsel. Sebuah unggahan dari akun gosip lokal menampilkan foto Faris yang sedang dikejar debt collector. Dalam keterangan foto tertulis bahwa Faris kini menanggung banyak hutang setelah ditipu oleh wanita simpanannya, yang ternyata sudah lebih dulu bersuami dan kabur membawa uang modal usaha Faris. Nadia terdiam sejenak. Ia tidak merasakan kepuasan, apalagi tawa. Justru yang muncul adalah simpati yang tak ia harapkan. Bukan karena masih ada rasa, tapi karena ia tahu betul betapa dalamnya jurang yang bisa ditimbulkan oleh keserakahan. Orang seperti dia memang akan menerima akibat dari perbuatannya, gumam Nadia pelan. Tapi aku tidak akan membuang waktuku lagi untuk menengok ke belakang. Alia menatap kakaknya dan tersenyum. Bangga. Kakak jauh lebih baik dari dia. Dari semua ini. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi malamnya, ketika Nadia duduk sendiri di balkon rumah, ditemani secangkir teh hangat, ia memandang ke langit. Dulu, malam adalah saat-saat tersendiri yang menyakitkan. Ia biasa menghabiskannya dengan memikirkan mengapa Faris berubah, mengapa cinta yang ia beri tidak cukup, dan apa yang salah dengan dirinya. Namun malam ini berbeda. Langit tetap gelap, tapi Nadia tak merasa sendirian. Ia memejamkan mata, mengingat semua proses panjang yang sudah ia lalui. Dari istri yang penuh cinta, menjadi wanita yang dikhianati, lalu berubah menjadi seseorang yang berani bangkit. Semuanya bukan hal mudah, tapi kini, ia telah tiba di tempat yang damai. Keesokan harinya, ia kembali ke toko, menyambut pelanggan dengan senyum hangat. Tak ada lagi air mata di balik senyum itu. Tak ada lagi luka yang ia tutupi. Semuanya telah ia ubah menjadi pelajaran hidup. Bahkan kini, ia mulai menulis buku kecil, berisi kisahnya sendiri dan catatan-catatan pendek dari perempuan lain yang pernah mengalami pengkhianatan. Buku itu ia beri judul, "Aku Tak Lagi Diam." Di akhir buku, Nadia menuliskan satu kalimat penutup yang kini ia pilih juga sebagai prinsip hidupnya. Kadang luka adalah jalan untuk kita bertumbuh. Dan keheningan adalah tempat kita merencanakan kemenangan. Kalimat itu bukan sekadar rangkaian kata puitis. Itu adalah kenyataan yang ia jalani sendiri. Luka memang menyakitkan, tapi di sanalah letak kekuatan sejati terbentuk. Dan keheningan bukanlah tanda kelemahan, melainkan ruang suci tempat seseorang menyusun keberanian untuk melangkah. Nadia kini hidup dengan tenang. Ia tidak kaya raya, tapi cukup. Tidak hidup mewah, tapi damai. Dan yang paling penting, ia bahagia. Bahagia tanpa perlu validasi dari seorang suami, tanpa perlu pura-pura kuat demi menjaga nama baik keluarga, tanpa harus terus-terusan menyembunyikan air mata di balik pintu kamar. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang terluka pun bisa bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup lebih baik. Dalam hidup,
Kita tidak bisa menghindari rasa sakit. Pengkhianatan, kekecewaan, bahkan kehilangan sering datang tanpa kita minta. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Jangan pernah mengabaikan suara hati sendiri demi menjaga citra kebahagiaan di mata orang lain. Kebahagiaan sejati bukan tentang bertahan dalam hubungan yang menyakiti, tapi tentang keberanian untuk membebaskan diri darinya. Dan ingatlah, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara paling elegan untuk mengamati, menguatkan hati, dan bersiap mengambil langkah yang lebih bijak. Seperti Nadia, kita pun bisa bangkit. Kita bisa memilih untuk tidak lagi diam, bukan dengan amarah, tapi dengan langkah yang anggun, melangkah keluar dari luka, dan menciptakan hidup yang lebih bermakna. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita Nadia menginspirasi Anda untuk selalu kuat, percaya pada diri sendiri, dan tidak takut untuk memperjuangkan kebahagiaan yang layak Anda miliki. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap tegar, tetap lembut, dan tetap mencintai diri sendiri. Dengan cinta dan harapan.